Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Umami dengan NIM 2018 310156. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Selamat mendengarkan. Baik, slide pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pendekatan audit berbasis resiko. Jadi, pendekatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi resiko-resiko baik strategis finansial, operasional, regulasi, dan lainnya yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Jadi, pendekatan audit berbasis resiko ini memberikan beberapa kerangka untuk menjalankan audit sistem informasi. Dan kerangka yang pertama adalah menentukan ancaman seperti penipuan dan kesalahan yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, penipuan dan kesalahan tersebut seperti penyalahgunaan dan perusakan yang secara kebetulan atau disengaja pada sistem terbuka. Dan yang kedua, mengidentifikasikan prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi, atau dapat memperbaiki ancaman. Nah, hal tersebut adalah seluruh pengendalian yang harus dipertimbangkan manajemen dan harus diperiksa, diuji oleh auditor untuk meminimalkan sebuah ancaman. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur pengendalian. Nah, ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah melalui sebuah tinjauan sistem. Nah, ini digunakan untuk menentukan apakah prosedur pengendalian itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Dan yang kedua, dengan melalui uji pengendalian. Jadi, uji pengendalian ini dilakukan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada berjalan seperti yang dikehendaki atau tidak. Dan yang keempat adalah mengevaluasi kelemahan atau keterbatasan pengendalian untuk menentukan dampaknya dalam jenis, waktu, atau tingkatan prosedur pengauditan. Baik, untuk slide yang kedua saya akan membahas tentang audit sistem informasi. Jadi, tujuan dari sebuah audit sistem informasi itu sendiri adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sebuah sistem. Ketika melakukan sebuah audit sistem informasi, para auditor harus memastikan bahwa 6 tujuan berikut akan tercapai. Nah, tujuan yang pertama adalah keamanan informasi secara keseluruhan. Dan yang kedua, pengembangan dan akuisisi program yang sesuai. Jadi, dilakukan sesuai dengan otorisasi umum dan spesifikasi manajemen. Dan yang ketiga, modifikasi program. Modifikasi program ini juga akan mendapatkan otorisasi dan persetujuan manajemen pula. Nah, yang keempat adalah pemrosesan catatan komputer, yaitu pemrosesan transaksi file, laporan, catatan, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah sumber file, dan yang enam adalah data file. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan audit sistem informasi yang pertama tadi, yaitu kan keamanan secara menyeluruh. Nah, menggunakan pendekatan berbasis resiko yang saya jelaskan sebelumnya, yang pada periode pertama tadi terdiri dari 4 kerangka untuk audit kan ya. Nah, 2 poin ini A dan B menunjukkan bahwa ancaman terhadap sistem secara keseluruhan. Dan untuk poin pertama seperti perusakan secara kebetulan atau disengaja atas aset sistem, seperti halnya mengakses secara tidak sah atau modifikasi data dan program. Dan untuk yang kedua yaitu pencurian, seperti halnya mengganggu atas aktivitas bisnis yang penting. Nah, prosedur pengendaliannya untuk meminimalkan ancaman-ancaman tersebut diantaranya dapat dilakukan seperti perlindungan informasi, pembatasan akses fisik dan logis, perlindungan terhadap virus, serta pencegahan dari kegagalan sistem. Sedangkan untuk prosedur tinjauan sistemnya meliputi pemeriksaan dengan seksama pada situs komputer, meninjau kebijakan dan prosedur, memeriksa log akses, kebijakan asuransi, dan rencana pemulihan bencana. Tujuan yang kedua yaitu
pengembangan program dan akuisisi. Jadi, ada dua hal yang dapat menjadi kesalahan dalam pengembangan program. Yang pertama adalah kelalaian pemrograman yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang spesifikasi sistem atau pemrograman yang teledor. Dan yang kedua, instruksi yang tidak dapat diotorisasi dengan sengaja yang disisipkan ke dalam suatu program. Jadi masalah kedua ini dapat dikendalikan dengan meminta otorisasi serta persetujuan dari manajemen dan pengguna, pengujian yang menyeluruh serta dokumentasi yang tepat. Dan untuk tujuan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Itu saja dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.